Minasama, domo. Hehehe. Selamat datang kembali di Amatiran Jangkars di episode Mitsubishi Palma Swap 3 SG Beams. Setelah di episode pertama kita sudah berhasil ngepasin mesin ini dan sudah kita hidupkan juga, sekarang kita lanjut untuk melakukan pengecatan terhadap mesin ini. Setelah kita melakukan pengepasan terhadap radiator, sekarang kita lanjut untuk melakukan pelepasan terhadap beberapa part-parts yang berada di mesin 3SG Beams-nya. Lalu kita bersihkan. Sementara itu, montir amatiran yang satu lagi melakukan pengcustoman terhadap shifternya karena tuasnya tidak pas dengan lubang yang disediakan oleh Mitsubishi Palma-nya. Dan inilah dia tuas persneling yang sudah kita custom. Setelah melakukan pembersihan terhadap beberapa part-part di mesin, lalu kita mengcustom tuas persnelingnya, dan sekarang kita lanjut untuk melakukan pengerokan terhadap chassisnya, karena chassisnya akan kita beri warna baru. Kita lanjut untuk melakukan pengelasan terhadap dudukan baut engine mounting yang belakang. Setelah itu, kita lakukan pendempulan terhadap beberapa bagian firewall-nya. Karena firewall dari Mitsubishi Palma ini terbuat dari fiber, sehingga kita harus melakukan pendempulan agar permukaannya rata, sehingga hasil catnya menjadi lebih bagus. Setelah itu kita lanjut untuk melakukan pemoksian terhadap firewall dan chassis dari Mitsubishi Palma-nya. Oke, kita beres melakukan pemoksian dan udah kita amplas. Sekarang kita mau kasih dasar dulu. Warna apa itu nanti lihat aja ya. Untuk melakukan pengecatan agar hasilnya lebih bagus, kita lakukan base coat terlebih dahulu atau cat dasar terlebih dahulu ya teman-teman. Dan untuk catnya kita tidak menggunakan cat khusus, karena yang terpenting dari pengecatan di bagian engine bay itu adalah permukaannya yang bagus, tidak ada minyak atau oli, sehingga catnya bisa tahan lama. Oke, ini udah kita kasih dasar. Nah, ini bisa dilihat bedanya ya, yang kita dempul dia jadi halus banget, licin banget, sedangkan yang nggak kita dempul ini nah banyak cap-cap dari ininya, fibernya. Karena ini memang fiber, jadi harusnya sih didempul semua ya. Cuman kalau didempul semua itu nanti nambah bobot ya, bobotnya jadi bertambah bobot beratnya. Makanya yang kira-kira kelihatan di mata aja yang kita kasih dempul di bagian mesinnya tentunya. Kalau ini nanti sih kan ketutupan booster ya, ketutupan booster, lalu atasnya ini nanti kita kasih hitam aja biar nggak terlalu kelihatan cap-cap dari fibernya. Ini susah kalau fiber memang. Dan ini baru dasar aja. Nanti setelah di dasar ini baru kita cat lagi, baru kita clear. Dan ini kelihatannya kurang tua nih warnanya. Oke, kita mau campur warna hitam nanti.
Setelah melakukan pemrosesan yang lumayan panjang, inilah dia hasilnya setelah kita melakukan finishing atau penyemprotan clear. Setelah itu kita lanjut untuk memberikan aksen-aksen warna hitam agar warnanya tidak terlalu mati ya teman-teman. Selesai di bagian chassis dan firewall, kita lanjut untuk melakukan pembersihan terhadap mesin dan kita lakukan pengecetan terhadap mesinnya. Dengan proses yang sama dengan melakukan pengecetan firewall dan chassisnya, di mesin ini juga tidak ada pengecetan yang khusus. Karena yang terpenting adalah tidak adanya leaking atau bocor di mesin ini, dan pastikan permukaannya juga tidak ada oli atau minyak. Karena kalau ada oli dan minyak, catnya tidak mau nempel. Dan apabila di mesin teman-teman ada terjadi kebocoran atau rembes atau leaking ya, itu juga tidak bisa teman-teman. Karena nanti pada saat mesin panas, lalu olinya rembes atau dia menetes ke permukaan yang sudah teman-teman cat, maka catnya akan terkelupas. Setelah selesai melakukan pemoksian terhadap mesinnya, kita lanjut untuk melakukan pemberian cat warna hitam di bagian bloknya. Mengikuti aslinya yaitu 3SG Beams Blacktop ini menggunakan warna hitam di bagian blok. Memang sih tidak akan terlihat apabila terjadi leaking di bagian blok mesinnya, tapi 3SG Beams ini memberikan warna netral atau warna besi di bagian karter olinya, di bagian paling bawahnya. Jadi kalau ada kebocoran, kita bisa lihat dari situ. Selesai di bagian blok mesin dan di bagian beberapa dudukan-dudukan mesin dan dudukan-dudukan platnya, kita lanjut untuk melakukan pengecetan terhadap headnya. Headnya kita berikan warna silver teman-teman. Dan seperti biasa, setelah melakukan pengecetan semuanya, kita lanjut untuk melakukan finishing yaitu penyemprotan clear. Setelah itu kita lanjut untuk melakukan pengecetan terhadap cover cylinder headnya. Nah, cover cylinder headnya kita kasih warna kuning agar terlihat lebih seperti supercar ya teman-teman. Karena supercar itu kan mesinnya biasanya warnanya cerah-cerah, mobilnya cerah, mesinnya cerah. Jadi ya begitulah. Hihihi. Selesai melakukan pengecetan, kita lanjut untuk melakukan pemasangan kembali part-part yang kita copotkan di mesin ini. Sebelum kita melakukan pemasangan gearboxnya kembali, kita bersihkan dulu kampas kopling ya teman-teman. Karena kalau kampas kopling ini lengket, nanti akan jadi pekerjaan dua kali ya. Karena kampas kopling lengket tuh bisa berbahaya. Apalagi ini mesin sudah lama tidak jalan dan oli gearboxnya juga sudah lama titap ya. Jadi ya mau nggak mau harus kita amplas dulu. Dan ini kalau bisa teman-teman lakukan juga apabila teman-teman melakukan pergantian mesin ya.
Oke teman-teman, ini mesinnya udah kita rakit kembali, kita pasang-pasang semua partsnya, udah kita pasang juga kabel-kabelnya. Ini lagi dipasang untuk selang ini, selang minyak koplingnya nih, sentralnya, sentral bagian bawah ya. Oke, jadi kita bisa naikkan mesin ini. Sebelum mesinnya kita naikin lagi ke atas karena udah kita cat, sekarang kita mau lihat-lihat dulu part-parts yang mau kita pasangin sebelum mesinnya naik. Jadi pertama dari bagian pengereman dan perkoplingan. Ini ada master rem atas, ini pakai punya Toyota Starlet. Jadi karena 3S ini mesin Toyota, kita akalinnya nih pakai beberapa pakai part-partsnya Toyota. Ini punya Starlet ya, Jepang punya. Kita tidak akan menggunakan part-parts yang abal-abal karena biar kuat sampai tahunan ya. Lalu untuk boosternya juga kita pakai Starlet. Lalu untuk central kopling, ini selang koplingnya, selang fleksibelnya, dan sentralnya punya kijang nih. Oke, sekarang kita lanjutnya ke bagian radiator. Oke, di bagian radiator ini fan-nya kita pakai Forjet Racing. Karena Mitsubishi Pawamai dia nggak punya grill, jadi kita kasih dia fan yang bagus ya, yang kenceng. Nah ini luar biasa nih Forjet nih, harganya juga luar biasa, mantep ya. Emang khusus buat temperatur tinggi dia, temperatur panas, untuk mesin panas, Forjet Racing. Nah radiatornya seperti biasa kita kasih yang aluminium. Ini nggak bermerek tapi ya. Tapi ini 3 play aluminium, dan udah kita ukur juga sih, bagus sih. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian bensin. Di bagian bensin seperti biasa selangnya kita pakai braided. Ini yang bahannya dilapisin pakai aluminium, selangnya sih bagus ya. Lalu untuk filter bensinnya ini Cina ya. Orang Cina ini sama yang digunakan di Kia K24. Dan ini AN6 nya, fittingnya segala macam. Nah ini klem N untuk selang braided. Nah ini untuk cluster instrumen speedometer kita pakai punya Akot Prestige. Jadi nanti kita ubah aja di dalamnya. Lalu starternya pakai tombol-tombol gini biar racing juga. Terus yang penting sih karena ini kita pakai ginian, soalnya dia kuncinya udah rusak teman-teman. Kunci starter udah rusak, jadi diganti aja pakai gini katanya. Lalu ini reservoir radiator Cina juga nih buatannya nih. Dan terakhir itu tentunya oven filter. Kita kasih yang jamur. Ya karena ruangannya sempit ya, jadi kita pakai yang jamur aja. Oke, ini dia part-part yang akan kita pasang nanti sebelum mesinnya kita naikkan. Mungkin kalau radiator belakangan ya. Oke, langsung aja kita pasang semuanya.
Sebelum kita menaikkan kembali mesinnya, kita melakukan pengepasan terhadap sentral kopling dan sentral remnya. Lalu kita lakukan juga fitting ulang terhadap jalur remnya, karena jalur rem yang sebelumnya berantakan ya teman-teman. Jadi kita rapikan lagi. Hihihi. Oke, sekarang kita lanjut naikin bannya. Oke teman-teman, kita lihat ke sini. Ini mesinnya udah kita pasang, udah rapi. Luar biasa, ini warna kuningnya kuning Porsche atau kuningnya Ferrari. Karena kita sedang membangun mobil supercar. Ini Mitsubishi supercar ya. Dan ini jalur rem udah kita rubah ya, udah kita rubah jadi lebih rapi. Tadinya berantakan di sana. Oke, kita lanjut untuk masang, karena remnya udah kepasang, jadi kita mau lanjut untuk masang ininya ya, kopling. Kita pasang di kopling dulu, biar nanti mobilnya bisa maju mundur ya. Lanjut kita mengisikan minyak rem dan minyak koplingnya, lalu kita biasa ya buang anginnya. Tapi untuk masalah perminyakan, tentu teman-teman juga harus mengikuti kita, yaitu menggunakan top one. Hehehe. Setelah selesai di kopling dan rem, mari kita lihat dulu beberapa footage dari hasil kita ya. Hehehe. Kita lanjut mau ngerapihin wiringnya. Jadi kemarin masih kurang rapi kalau menurut kita, jadi akhirnya kita rapikan lagi. Nanti jalurnya kita rubah lagi.
Oke, ini perkabelan beres. Tadinya kan kabelnya ada di depan sini nih, terus dia nyilang ke sini. Nah, sekarang kita ganti dia jadi jalurnya lewat belakang sana, lewat belakang firewall, jadi nggak kelihatan. Selang bensin aluminium braided, klemnya, klem N. Oke teman-teman, ini di bagian mesin kita sudah beres ya. Jadi mulai dari itu, nah selang bensin, lalu filter bensin, nanti selang bensinnya ke tangki. Nah terus ini reservoir juga sudah kita pasang, ini udah kita pasin untuk AC. Ini juga buat AC, dryernya udah kita pasin. Dudukan aki karena nggak bisa di dalam, kalau di dalam nanti jadi racun dia pas begitu ngisi ya, karena dia nggak ada bagasinya. Nah jadi ini intake udah kita bolongin juga buat naruh muffnya, mass airflow dan flow ke bagian intake-nya, ke bagian headnya. Nah jadi beres nih udah nih bagian depan, bagian mesin ya. Lalu rem juga sudah kita pasang, kopling udah kita pasang. Oke, kita tinggal ke bagian kolong. Bagian kolong kita akan memasangkan kopelnya. Nah untuk kopelnya kita masih pakai bawaannya, masih pakai standarnya. Bisa dilihat kopelnya. Nah ini kopelnya masih pakai standar. Terus untuk cross joint ya kita pakai punya Alteza-nya. Di cross joint pakai Alteza, kopel masih standar, gardan juga masih pakai standarnya dia. Cuman kita nggak tahu nih kuat apa nggak nih gardan sama kopelnya. Mudah-mudahan sih kuat. Kalau nggak kuat ya kita ganti. Kita lihat aja nanti pas sudah jalan, oke? Mantap. Gimana, Mul? Sebelum kita masang kopelnya, kita mau pasang selang radiatornya dulu karena harus di custom. Biar nanti enak pas hidup. Gaspol Mul. Kencang sekali. Oke, ini kita rubah speedometer ya. Jadi pakai tali. Karena aslinya 3S dia pakai sensor. Ini kita rubah pakai tali. Karena speedometernya ini masih pakai tali nih, punya Prelude ya. Punya Prelude Prestige. Oke, tadi udah dites juga dia muter ya. Ya, jadi kita mau pasang ininya nih, kopelnya. Tapi lagi beli baut dulu. Nah ini udah kepasang nih, tinggi banget posisinya, mantep ya. Bener-bener kayak mobil sport, kayak mobil supercar. Tapi sayangnya ini masih manual begini. Kalau diganti sequential kayaknya enak banget ini posisinya. Tuh. Mantep nih kalau dibikin sequential. Menggunakan kopel standarnya ternyata dia pas teman-teman, nggak kepanjangan juga nggak kependekan. Nah setelah itu selesai di bagian kolong, kita isi oli gearboxnya. Untuk oli gearbox tetap kita menggunakan Top One ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang masih kurang percaya dengan Top One, takut olinya sulingan atau dan lain-lain sebagainya, teman-teman bisa beli langsung di official store Top One yang ada di e-commerce kesayangan teman-teman. Mul, lu ngisi apaan Mul? Anggur merah? Merah nih, warnanya merah nih.
Anggur kali itu. Mobil dikasih anggur coba teman-teman. Tahu aja lu pakai anggur apa? Oke, bagian mesin kita tinggal las ininya aja buat power steering dan rang radiator, karena harus beberapa dirubah. Dan ini udah semua ya. Lalu kopel udah kita pasang. Nah, di dalam juga shift knob-nya udah kita pasin, udah bisa masuk juga giginya. Jadi ini sebenarnya tinggal kita hidupin aja, dia udah bisa maju mundur. Cuman kita belum merubah tangkinya. Jadi habis ini kita akan melakukan pekerjaan di bagian tangki dan interior. Setelah itu kita tes.